Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di kelas Reni Respita. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat. Video ini sengaja saya buat untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan saya, khususnya untuk mata kuliah akuntansi perusahaan jasa. Untuk saudara yang bukan kuliah dengan saya, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video saya berikutnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatannya menyediakan kemudahan, kenyamanan, keamanan, atau layanan profesional lainnya. Kegiatannya menghasilkan jasa, bukan barang atau produk untuk pelanggan. Jadi, untuk pencatatan pada siklus akuntansi yang pertama akan kita lakukan kepada perusahaan jasa, di mana perusahaan ini tidak menghasilkan produk berupa barang, melainkan hanya jasa, bisa berupa kemudahan, kenyamanan, keamanan, atau layanan lainnya. Misalnya seperti bengkel, laundry, penjahit, misalnya bank, atau jasa transportasi, jasa guide, dan lain-lain. Kemudian, pada umumnya ada 3 tahap dalam siklus akuntansi. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua nanti dibahas adalah tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga tahap pelaporan. Nah, di video kali ini saya hanya akan membahas mengenai tahap pencatatannya saja. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam tahap pencatatan ini. Yang pertama, nanti akan mengetahui apa saja sumber pencatatan atau disebut juga dengan bukti transaksi. Kemudian menganalisis bukti transaksi tersebut. Yang ketiga, melakukan pencatatan ke jurnal, dan yang keempat memposting ke buku besar. Yang pertama, kita ketahui dulu sumber pencatatan. Nah, kalau di akuntansi pada tahap pencatatan perusahaan jasa, yang dilakukan adalah melihat sumber pencatatan, kemudian menjurnal dan memposting ke buku besar. Nah, apa saja sih sumber atau bukti pencatatan? Yang pertama ada bukti intern, yang kedua ada bukti extern. Yang pertama, bukti intern merupakan bukti transaksi yang khusus dibuat oleh intern dan dibuat untuk intern perusahaan. Jadi hanya di dalam perusahaan saja. Terdiri dari 3. Yang pertama, bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Misalnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. PD Hadian diterima dari Bapak Suparman sebanyak Rp150.000 untuk pembayaran penjualan buku tulis sebanyak 10 buah. Nah, ini contoh kas masuk. Kemudian sebaliknya tentu ada buku kas keluar, adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, seperti pembelian dengan tunai atau pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Contoh di sini misalnya dibayarkan kepada Tuan Kaswian sebanyak Rp250.000 untuk pembayaran pelunasan utang. Kemudian yang ketiga adalah memo. Memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Memo atau mungkin bisa disebut juga dengan pemberitahuan, misalnya dari pimpinan kepada bagian pembukuan, memberitahukan bahwa penyusutan peralatan aktiva tetap harap disusutkan 100% dari harga perolehan. Nah, itu contoh dari bukti intern. Sekarang kita lihat bukti extern. Bukti transaksi ekstern adalah bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Yang pertama contohnya adalah faktur. Faktur adalah tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Itu faktur ya, secara kredit.
Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Bagi penjual, faktur yang diterima disebut faktur penjualan. Biasanya faktur dibuat rangkap sesuai dengan kebutuhan. Lembaran pertama untuk pembeli, lembaran kedua untuk penjual, dan lembaran ketiga untuk arsip. Jelas ya, kita banyak biasanya juga mengalami atau melakukan hal ini, bisa pembelian atau penjualan secara kredit disebut dengan faktur. Contohnya ini misalnya faktur dari PD Harapan kepada Aisyah, banyaknya 10 kaleng, nama barang cat tembok, harga satuan 15.000, totalnya 150.000, sehingga total keseluruhan 10 lembar triplek, harga satunya 8.000, jumlahnya 80.000, sehingga totalnya ada 230.000. Ini faktur penjualannya secara kredit. Kemudian yang kedua ada kwitansi. Kwitansi merupakan bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Lembaran kwitansi terdiri dari dua bagian. Bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian kiri yang tertinggal disebut sebagai arsip penerima uang. Nah, ini juga pasti pernah melihatnya. Kemudian yang ketiga ada nota. Nota merupakan bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Biasanya nota dibuat rangkap dua, satu lembar untuk pembeli dan lembaran kedua untuk penjual. Jadi kebalikan dari faktur ya, ini secara tunai. Kemudian yang keempat ada nota debit. Bukti perusahaan telah mendebet perkiraan langganannya disebabkan karena berbagai hal. Nota debit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli dikembalikan. Bisa disebabkan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan dan penjual setuju barangnya diterima kembali atau harganya dikurangi. Nah, kalau ini biasanya terjadi pada perusahaan dagang ya. Biasanya ini terjadi karena ada retur pembelian, karena ada barang yang dikembalikan, bisa saja rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, sehingga nota debit ini menjelaskan bahwa si penjual telah mendebet atau mengurangi jumlah dari perkiraan dari pelanggan tersebut dan mengirimkannya kepada si pembeli atau pelanggannya, disebut dengan nota debit. Selanjutnya, kebalikan dari nota debit adalah nota kredit, bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota kredit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya sehubungan barang yang dijual tidak cocok atau rusak. Untuk itu, penjual setuju menerima barangnya. Jadi ini juga disebut dengan retur penjualan, di mana si penjual mengkredit perkiraan langganannya atau menambahkan kembali saldo dari langganannya karena barang yang dijual tadi dikembalikan oleh pembeli dan penjual setuju untuk menerima barangnya tersebut, sehingga si penjual membuat nota yang dinamakan dengan nota kredit. Kemudian ada yang keenam adalah cek. Merupakan surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Pihak yang berhubungan dalam pengeluaran cek tersebut ada pihak penarik, pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek, dan pihak penerima, yaitu pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Oke, kemudian langkah berikutnya dalam tahap pencatatan adalah analisa bukti transaksi. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai klasifikasi akun dan kode akun. Sebelum menganalisa bukti transaksi, saudara harus benar-benar paham apa saja klasifikasi akun dan bagaimana cara pengkodean akun. Karena
Dalam siklus akuntansi, semuanya akan berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang sudah dipelajari sebelumnya pasti nanti akan diperlukan lagi untuk tahap-tahap berikutnya dalam siklus akuntansi. Baik, adapun cara menganalisa bukti transaksi itu biasanya ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang kedua, tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, atau beban. Kemudian yang keempat, tentukan jumlah yang harus didebet atau dikredit. Setelah mengetahui 4 cara yang perlu diperhatikan dalam menganalisis transaksi, maka selanjutnya kita langsung saja mempraktekkan bagaimana menganalisis sebuah transaksi. Nah, ini ada contoh soal yang berisi transaksi-transaksi yang terjadi pada Lukas Guide, sebuah usaha jasa guide pariwisata selama bulan September 2019. Nah, silakan saudara catat dulu seluruh soal ini. Yang pertama, LG menerima modal berupa kas Rp20.850.000 dan peralatan Rp34.810.000. Tanggal 4, membeli peralatan secara kredit Rp3.050.000. Tanggal 5, membeli bahan habis pakai secara tunai Rp1.820.000. Tanggal 10, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan Rp20 juta. Tanggal 11, membayar sewa bulan September 2019 Rp13.790.000, membayar beban utilitas Rp10.050.000, menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan Rp4.800.000, menyelesaikan jasa guide tetapi belum menerima pembayaran sebesar Rp21.900.000. Tanggal 22, Tuan Lukas mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Rp2.500.000. Tanggal 23, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan Rp29.550.000. Tanggal 25, membayar beban lain-lain sebesar Rp2.260.000. Dan tanggal 27, membayar gaji pegawai Rp38.210.000. Seluruh transaksi ini merupakan formulasi atau kalimat verbal dari bukti-bukti transaksi sebagai sumber pencatatan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada contoh-contoh bukti transaksi seperti cek, faktur, nota debit, kas masuk, atau bukti kas keluar, itu merupakan contohnya. Tapi di soal ini sudah diformulasikan ke dalam bentuk kalimat verbal sehingga lebih mudah untuk difahami dan dianalisis transaksinya. Nah, slide berikutnya adalah instruksinya, juga silakan saudara catat. Yang pertama, untuk video kali ini atau pertemuan kali ini yaitu pada tahap pencatatan saja. Berarti yang akan dilakukan adalah poin pertama, membuat ayat jurnal untuk setiap transaksi dengan analisis yang tadi. Kemudian nomor 2, memindahkan jurnal ke dalam buku besar. Nah, ini akan dilakukan untuk pertemuan kali ini. Adapun nomor 3, untuk daftar saldo itu untuk tahap berikutnya. Nomor 4 itu untuk menyusun jurnal penyesuaian juga pada tahap berikutnya. Yang kelima, 6, dan 7 itu untuk tahap berikutnya, dan tahap yang terakhir yaitu tahap laporan. Silakan saudara catat soal dan instruksinya. Dan langsung saja kita analisis transaksi berdasarkan 4 hal yang perlu diperhatikan tadi. Oke. Kita lihat, ini dia jurnal umum. Nah, dalam membuat jurnal, saudara harus membuat kepalanya terlebih dahulu. Misalnya
nama perusahaannya, Lukas Guide atau apapun nanti, PT atau PD apapun harus dibuat kepalanya berupa nama perusahaannya, kemudian di bawahnya jurnal umum. Kalau misalnya dibuat jurnal penyesuaian, buat jurnal penyesuaian, dan di bawahnya adalah periode 30 September 2019. Nah, periode ini bisa saja per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun, tergantung dari kebiasaan perusahaan tersebut. Nah, kalau ini karena hanya selama September 2019, maka periodenya adalah periode 30 September 2019. Oke, perhatikan soal yang tadi. Yang pertama adalah LG menerima modal berupa kas Rp20.850.000 dan peralatan Rp34.810.000. Dalam menganalisa bukti transaksi sehingga dibuat ke jurnal seperti ini setiap transaksi, maka saudara harus mengingat dan memahami materi yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Pertama, saudara harus paham dulu klasifikasi akun real dan akun nominal dan bagian-bagian di dalamnya. Saudara juga harus paham saldo normal dari akun-akun tersebut jika mengalami penurunan dan kenaikan di mana letaknya. Saudara juga harus paham bagaimana posisi debit dan kredit, dan selanjutnya saudara juga harus memahami bagaimana pengaruhnya. Dan yang selanjutnya saudara juga harus memahami kode akun atau kode rekening atau kode perkiraan. Nah, jadi selanjutnya saya akan menyebutkan akun, rekening, atau perkiraan, itu sama saja artinya. Baik, transaksi yang tanggal 1, silahkan dicek di slide sebelumnya mengenai cara menganalisa bukti transaksi. 1. Tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Nah, di tanggal 1 itu menerima modal, berarti yang dipengaruhinya ada modal, ada kas, dan ada peralatan. Kemudian yang kedua, tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, tadi ada modal, kas, dan peralatan. Modal itu mengalami kenaikan, kas juga mengalami kenaikan, peralatan juga mengalami kenaikan. Nah, jadi harus dianalisis. Kemudian kenaikan tersebut itu nanti posisinya di debit atau kredit. Modal mengalami kenaikan di kredit, kas mengalami kenaikan di debit, peralatan mengalami kenaikan di debit. Nah, ini dia jurnalnya. Jadi saudara harus paham bagaimana posisinya kalau mengalami kenaikan atau sebaliknya. Nah, jumlahnya itu sesuai dengan yang dimasukkan. Kalau kas tadi katanya Rp20.890.000, peralatan Rp34.810.000, dan modalnya tentu total dari ini. Jadi modal awalnya yang diinvestasikan berupa kas dan peralatan jumlahnya adalah Rp55.700.000. Dan ingat konsepnya bahwa antara debit dan kredit itu harus balance atau seimbang. Ini sesuai dengan aturannya atau berupa sistem pencatatan berpasangan. Kemudian transaksi tanggal 4. Membeli peralatan secara kredit Rp3.050.000. Nah, cara pertama tadi akun apa yang dipengaruhi? Ada peralatan, dan kalau kredit itu ada utang. Jadi tidak mungkin satu akun saja yang dipengaruhi, pasti dua atau lebih, namanya saja berpasangan. Nah, peralatannya mengalami kenaikan, utangnya juga mengalami kenaikan. Peralatan mengalami kenaikan dicatat di sisi debit, utang mengalami kenaikan dicatatnya di sisi kredit. Jadi jurnalnya seperti ini, jumlahnya Rp3.050.000. Tanggal 5, membeli bahan habis pakai secara tunai. Akun yang dipengaruhi adalah bahan habis pakai atau disebut juga perlengkapan, dan kas. Kalau secara tunai berarti kas yang dipengaruhi.
bahan habis pakainya bertambah karena ada pembelian, kemudian kasnya berkurang karena dikeluarkan untuk membayar bahan habis pakai. Bahan habis pakai bertambahnya di debit, kasnya berkurang di kredit. Nah, ini jurnalnya senilai Rp1.800.000. Tanggal 10 menerima pendapatan atas jasa yang diberikan Rp20 juta. Nah, yang dipengaruhi pertama ada pendapatan dan yang kedua ada kas. Jadi ada kas yang diterima karena melakukan jasa berupa pendapatan jasa. Pendapatan itu adalah akun nominal bertambah dicatatnya di sisi kredit dan kas bertambah juga dicatatnya di sisi debit. Jadi jurnalnya seperti ini, kas pada pendapatan jasa Rp20 juta. Tanggal 11 membayar sewa bulan September 2019. Akun yang dipengaruhi adalah beban sewa dan kas karena membayar. Nah, beban sewanya mengalami kenaikan dan kasnya mengalami penurunan. Beban sewa mengalami kenaikan, dicatatnya di sisi debit, kasnya berkurang, dicatat di sisi kredit. Jadi jurnalnya seperti ini, beban sewa debit, kas kredit Rp13.790.000. Kemudian tanggal 14 membayar beban utilitas sebesar Rp10.050.000. Sama dengan yang tadi, yang dipengaruhi adalah beban utilitas dan kas. Beban utilitas bertambah dan kasnya berkurang. Beban utilitas bertambah di sisi debit, kas berkurang di sisi kredit. Nah, jurnalnya seperti ini, jumlahnya Rp10.050.000. Tanggal 15 menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan senilai Rp4.800.000. Yang dipengaruhi pertama adalah kas karena sudah diterima, dan yang kedua adalah pendapatannya belum dilakukan, jasanya belum dilakukan tapi pendapatannya sudah diterima. Maka kalau yang tanggal 10 dinamakan pendapatan jasa, di tanggal 15 ini namanya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, kas bertambah di sisi debit, pendapatan diterima di muka dicatat di sisi kredit karena mengalami kenaikan. Sehingga jurnalnya seperti ini, jumlahnya Rp4.800.000. Tanggal 19 menyelesaikan jasa guide tetapi belum menerima pembayaran sebesar Rp21.900.000. Sebaliknya dengan tanggal 15 ada dua juga yang dipengaruhi. Yang pertama, pendapatan jasa karena sudah dilakukan tapi belum diterima, maka kita tidak mengakuinya sebagai kas tetapi sebagai piutang usaha, atau bisa juga disebut dengan piutang pendapatan. Ingat ya, konsep utang piutang saudara juga harus paham. Piutang ketika uang yang kita miliki, uang kita dimiliki oleh orang lain, sementara utang uang orang lain yang kita miliki. Nah, pahami konsepnya seperti itu. Kemudian piutang usaha bertambah dicatat di sisi debit, dan pendapatan jasa dicatat di sisi kredit karena mengalami penambahan. Jumlahnya Rp21.900.000. Tanggal 22, Tuan Lukas mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Rp2.500.000. Untuk kepentingan pribadi itu dinamakan prive atau prive dan kas karena ada kas perusahaan yang diambil. Prive itu dicatat di sisi debit karena mengalami kenaikan, dan saldo normal prive ini juga adalah di sisi debit. Kasnya karena mengalami penurunan dicatat di sisi kredit, sehingga jurnalnya prive kas Rp2.500.000. Tanggal 23 menerima pendapatan atas jasa yang diberikan. Sama dengan tanggal 10 tadi, kasnya bertambah Rp29.550.000 dan pendapatan jasanya juga bertambah dicatat di sisi kredit Rp29.550.000. Tanggal
tanggal 25 membayar beban lain-lain sebesar Rp2.260.000. Beban lain-lain bertambah, kasnya juga kas berkurang. Beban lain-lain bertambah di sisi debit, kas berkurang di sisi kredit, Rp22.260.000. Terakhir tanggal 27 membayar gaji pegawai Rp38.210.000. Ada beban gaji bertambah dan kas keluar dicatat di sisi debit, kas keluar dicatat di sisi kredit, nilainya Rp38.210.000. Nah, itu 12 contoh transaksi, cara menganalisis transaksi dan bentuk jurnal umum dari transaksi tersebut. Silahkan diperhatikan baik-baik. Kemudian kalau ingin dibuat jumlah total debit kreditnya, boleh di bawah ini berapa, sehingga ketahuan balance atau tidaknya. Kemudian tugas saudara adalah membuat nomor referensi ini. Nomor referensi ini adalah kode akunnya. Seperti misalnya kas bisa dibuat 111, peralatan 121, atau modal 211. Nah, saudara buat terserah mau buat angkanya seperti apa sesuai dengan kode akun yang ada dan yang sudah dipelajari, berapa contoh kode akun yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua dalam pencatatan ini setelah membuat jurnal adalah melakukan posting atau memindahkan ke buku besar. Ini contoh bagaimana cara memposting, bukan dari soal yang tadi. Ini hanya contoh, misalnya ini jurnal umumnya, kolom pertama yang ada di atas adalah jurnal umum. Ini 1 Januari 2010. Berarti si Gilen ini menanamkan modal berupa kas, sehingga jurnalnya kas pada modal sebanyak $30.000 debit dan $30.000 di kredit. Nah, ini nomor referensinya. Kas dibuat 110, modal dibuat 310. Nah, posting merupakan pemindah bukuan setiap akun-akun yang ada dalam jurnal umum ke dalam satu buku besar. Jadi kalau kas, semua kas yang ada di dalam jurnal umum diposting dan dipindahkan ke satu akun kas saja. Contohnya seperti ini. Jadi kas dipindahkan ke akun buku besar kas. Tanggalnya Januari 2010. Kemudian keterangannya untuk mencatat setoran modal oleh Gilen yang kita pindahkan adalah kas. Ini nomor referensinya. Ini J1, ini jurnal halaman 1. Ini nomor perkiraan yang tadi di referensi 110. Kemudian jumlahnya yang dipindahkan adalah yang kas, jangan yang modal dipindahkan, $30.000. Kemudian di debit $30.000 untuk saldo. Jadi kalau ada akun-akun kas berikutnya yang terdapat di dalam jurnal umum, dipindahkan ke dalam akun buku kas ini. Tanggalnya dibuat, kemudian untuk apa, misalnya membayar beban gaji. Posisinya di jurnal umum di mana harus sesuai, misalnya juga di debit. Kemudian di saldo dibuat juga di debit karena saldo normal dari kas itu di debit. Kemudian tentu dijumlahkan. Nah, untuk lebih jelas langsung saja untuk contoh soal yang tadi yang Lukas Gayet ini saya perlihatkan untuk posting buku besar yang kasnya saja. Ini 2019 ya, saudara ganti sini dicatat, nanti diganti saja. Ini keterangannya masih kosong, nanti silakan saudara isi. Untuk tanggal 1, ingat ini kas, jadi semua transaksi yang mempengaruhi kas, baik itu di debit atau di kredit, harus dipindahkan di sini semuanya. Kas. Nah, nomor akunnya dibuat 111. Kemudian ini setelah dilihat
kas itu ada di tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 14, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 23, tanggal 25, dan tanggal 27. Keterangannya nanti silakan isi sendiri. Kalau yang pertama ini saya rasa tadi ini adalah setoran modal awal. Kemudian ini jurnal halaman berapa ya? Halaman 1 saja dibuat. Nah, jumlahnya kalau di jurnal umum di debit, maka posisikan lagi di sini di debit, kreditnya kosong. Tanggal 5, pasti posisinya tadi di kredit, posisikan di kredit. Tanggal 10, posisi kasnya di debit, pindahkan di debit. Tanggal 11, posisi kasnya di kredit, maka pindahkan di kredit. Begitu selanjutnya. Jadi ini adalah pemindahan dari posisi kas yang ada di jurnal umum. Jadi posting itu gampang, hanya tinggal memindahkan dari jurnal umumnya saja. Sampai transaksi tanggal 27 tadi ini yang membayar beban gaji posisinya di kredit Rp38.210.000. Adapun saldo ini saudara lihat lagi. Untuk kas itu posisi atau saldo normalnya berada di debit, sehingga ini dari awal memang di debit. 20.890.000 yang awal. Kemudian kalau ada di kredit maka dikurangi, otomatis diselisihkan karena normalnya memang di debit. 20 juta kurang 1.820.000, ini selisihnya. Kemudian yang berikutnya di debit, sama-sama di debit, dijumlahkan lagi, ini totalnya. Kemudian dikurangi dengan 13.790.000, ini selisihnya. Begitu seterusnya, sehingga pada tanggal 27 saldo yang diperoleh atau sisa saldo yang ada pada perusahaan tersebut untuk akun kas adalah Rp6.610.000. Bisa saudara hitung sendiri nanti untuk memastikan. Jadi tugas saudara seperti yang saya sebutkan tadi, saudara catat contoh soalnya, instruksinya, jurnal umumnya, postingnya, yang kas ini isi keterangannya, dan saudara lakukan posting buku besar untuk semua akun yang ada di dalam jurnal umum Lukas Guide. Seperti ini. Kas tadi sudah, maka saudara posting peralatan, modal, peralatan sama-sama peralatan, utang usaha, bahan habis pakai, pendapatan jasa, beban sewa, beban utilitas, pendapatan diterima di muka, piutang usaha, pendapatan jasa, prive, pendapatan jasa, beban lain-lain, beban gaji. Jadi kalau sama-sama pendapatan jasa, berarti di satu akun buku besar seperti kas tadi. Kalau memang di akun buku besar itu cuma satu transaksi, berarti cuma satu isinya buku besarnya. Oke, dan buat saldo di belakangnya berapa seperti ini. Saldonya di sini. Nah, ini nanti akan dipelajari di pertemuan berikutnya, tahap pengikhtisaran. Setelah membuat posting, maka akan dilakukan penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Dan di pertemuan berikutnya adalah tahap pelaporan, yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Oke. Sekian, semoga bermanfaat dan silakan bertanya.